Materi di bab 8 yaitu tekanan pada zat dan penerapannya. Ini adalah yang materinya akan kita bahas di bab 8. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan dulu tentang kompetensi dasar dari bab 8 ini. Ada 2 kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar 3.8 yaitu memahami tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar 3.9-nya yaitu menyajikan data hasil percobaan untuk penyelidikan tekanan zat cair. Kemudian tujuan, apa sih tujuan dari pembelajaran dari bab 8 ini? Nah, tujuan dari pembelajaran bab 8 ini yaitu agar siswa dapat mengaplikasikan prinsip dari bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa juga dapat mendeskripsikan hukum Pascal dan hukum Archimedes melalui percobaan sederhana dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa juga dapat menunjukkan beberapa produk teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan konsep benda terapung, melayang, dan tenggelam. Kemudian siswa juga dapat mengaplikasikan konsep zat cair gas pada peristiwa pada peristiwa alam yang sesuai untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, siswa dapat mengaplikasikan sifat dari fluida untuk menjelaskan transportasi darah dalam sistem peredaran darah. Nah, itulah beberapa tujuan dari bab 8 ini. Nah, oke, masuk ke materi inti. Masuk. Bab 4 ini kita akan membahas tentang zat. Nah, ada berapa jenis zat yang kalian ketahui? Ada berapa? 3. 3 apa aja? Padat, cair, dan gas. Ya, ada 3 jenis zat ya yang kita ketahui, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di materi ke-8 ini yang akan kita bahas itu hanya 2 zat, yaitu zat cair dan zat gas. Kenapa hanya 2 zat? Nah, karena kedua zat tersebut disebut dengan fluida. Apa itu fluida? Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair dan zat gas. Kalau padat bisa bergerak nggak? Bisa mengalir nggak? Nah, kalau zat mengalir ya, tidak bisa bergerak. Nah, maka tidak dibahas. Yang kita bahas di bab 4 ini khusus untuk zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair dan zat gas. Nah, di bagian A ada materi tentang tekanan hidrostatik. Ada yang pernah mendengar tekanan hidrostatik? Ada yang pernah dengar? Kalian pernah berenang? Hidrostatik nih. Pernah berenang? Oh, Pernah menyelam? pernah sih, tapi belum berani sih. Berenang Iya, sering lah iya, ya, iya. waktu kecil berenang. Nah, bedanya berenang sama menyelam. Kalau berenang itu kan di atas ya, masih di permukaan, di bagian atas. Kalau menyelam udah masuk ke dasar, ke dalam. Nah, perbedaannya ketika kalian berenang, itu tekanannya tidak terlalu kuat, jadi masih bisa bebas bergerak kalau berenang. Nah, ketika sudah menyelam, masuk ke dalam, itu akan tekanannya akan semakin kuat. Kalian bergerak pun akan susah. Makanya kalau orang penyelam itu menggunakan pakaian khusus ya, agar pergerakannya lebih mudah. Beda kalau berenang tidak menggunakan baju khusus renang, itu gerakannya akan lebih susah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam air itu ada yang namanya tekanan hidrostatik. Nah, apa itu tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik itu adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, kemudian tekanan hidrostatik ini hanya terjadi pada zat cair yang tidak mengalir. Jadi hanya pada yang tidak mengalir. Kalau di sungai airnya kan mengalir ya, berarti di situ tidak ada tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik ini hanya berlaku untuk kondisi airnya yang diam, tidak ada alirannya. Nah, itulah disebut dengan tekanan hidrostatik. Nah,
Berikut adalah rumus tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik ini dapat dilakukan dengan cara pengujian ya. Contohnya di sini kita mengujinya dengan menggunakan pipa atau tabung. Tabung ini kita lubangi, ada 3 lubang, ada A, B, dan C. Nah, kemudian lubangnya ditutup dan diisi air. Nah, setelah diisi air, kita buka lubang penutup lubang A, B, dan C. Nah, ketika dibuka, nah pancaran airnya akan seperti ini. Di sini di mana yang pancaran airnya paling jauh? Nah, di gambar ini dapat dilihat pancaran air yang paling jauh itu adalah yang A. A ini pancarannya jauh sekali sampai ke sini. Yang B, yang B tidak terlalu jauh. Yang C ini lebih dekat. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ada tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik ini jika dirumuskan, ya, hidrostatik ini jika dirumuskan seperti ini rumusnya. P sama dengan Rho dikali G dikali H. Di mana Rho ini adalah massa jenisnya, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggiannya atau kedalamannya. Jadi sesuai dengan rumus ini, makanya semakin dalam, maka tekanannya akan semakin besar. Jadi di permukaan yang paling di lubang yang A ini, tekanannya, pancaran airnya lebih jauh karena tekanannya lebih besar. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut. Nah, di sini contohnya ada seekor ikan. Ikannya ditempatkan dalam sebuah bak. Nah, bak ini ketinggian airnya adalah 140 cm. Ikan berada pada 60 cm dari dasar. Bak air. Ya, dari dasar air. Nah, jika massa jenis airnya 1000 km pangkat 3 dan percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikannya adalah. Nah, kita lihat dulu yang diketahuinya apa. Kita cek yang diketahui apa. Nah, kedalaman yang diketahui di sini adalah kedalamannya, yaitu kedalaman itu H. H itu dapat dicari dari ketinggian air di sini tingginya 140 cm, sama posisi ikan. Posisi ikan itu berada pada 60 cm dari dasar. Tinggal dikurangi 140 dikurangi 60 adalah 10 cm. 10 cm kita konversi ke meter. Oh, ini salah ya, ada ralat. 0,8 meter. 0,8 meter. Ya, 0,8 meter itu salah ya. Harusnya 0,8 meter. Nah, kita langsung masukkan ke rumus. Yang ditanyakan itu adalah tekanan hidrostatiknya. Kita masukkan ke rumus. Tadi rumusnya sudah ya di depan, yaitu P itu sama dengan Rho GH atau Rho dikali G dikali H. Rho-nya ada di sini 1000 kilo. Kemudian G-nya, G itu percepatan gravitasi 10 Newton per kilo. Kemudian kedalamannya 0,8 meter. Tinggal dikalikan 1000 dikali 10 dikali 0,8. Hasilnya adalah 8000 Newton per meter persegi. Nah, itulah tekanan hidrostatik dari yang diterima oleh ikan. Jadi ikan yang berada di posisi ini tekanan hidrostatiknya adalah 8000 Newton meter pangkat 3. Pangkat 3. Ya, pangkat 3, pangkat 2, 8000 Newton per meter. Pangkat 2. Iya, pangkat 2. Ada yang ditanyakan tentang tadi? Ada yang ditanyakan? Tentang menghitung tekanan hidrostatis? Gampang ya, tinggal masukkan ke rumus. Rumus tekanan hidrostatis itu P sama dengan Rho GH. Tinggal dikalikan Rho dikali G dikali H. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu tentang bejana berhubungan. Apa itu bejana berhubungan? Bejana berhubungan. Ya, bejana berhubungan bentuknya seperti ini. Bejana itu wadah ya. Wadah yang saling berhubungan atau tempat yang saling berhubungan. Nah, bejana berhubungan itu adalah sebuah wadah yang memiliki 2 tabung atau lebih dengan bentuk yang bervariasi. Jadi,
wadah yang saling berhubungan dan bentuknya bervariasi. Ini disebut dengan bejana berhubungan. Nah, ada hukum bejana berhubungan. Ini ada hukumnya. Hukum bejana berhubungan. Hukumnya adalah, nah, jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana-bejana itu akan terletak dalam satu bidang datar. Nah, jadi jika suatu bejana berhubungan diletakkan dalam posisi datar, posisinya sama, mendatar, diisi zat cair yang sama, maka dia akan setimbang. Jadi posisinya itu akan merata seperti ini. Mau bentuknya begini, mau yang begini atau yang seperti ini berlengkung-lengkung, ketika diisi dengan zat cair yang sama dan posisi alasnya datar, maka permukaannya akan sama seperti ini, dia akan rata atau setimbang. Nah, ini disebut dengan hukum bejana berhubungan. Nah, hukum bejana berhubungan ini tidak berlaku jika hukum ini tidak akan berlaku jika zat cairnya itu berbeda-beda. Jadi zat yang dimasukkan ke dalam si bejana ini lebih dari satu jenis. Nah, maka dia tidak akan sama seperti ini permukaannya. Kemudian jika goyang-goyangkan, hukum bejana ini tidak akan berlaku jika digoyang-goyangkan. Ketika digoyang-goyangkan, dan dia akan ada yang datar, ada yang miring. Nah, berarti hukum bejananya tidak berlaku. Kemudian jika ada salah satu pipa yang ukurannya paling kecil atau disebut dengan pipa kapiler. Jika ada salah satu pipa yang ukurannya sangat kecil, kecil sekali, atau disebut dengan pipa kapiler, maka hukum bejana ini tidak berlaku. Nah, itulah hukum dari bejana berhubungan. Nah, yang tidak berlaku jadi lebih dari 2 zat, kemudian digoyang-goyangkan, dan salah satu bejananya merupakan pipa kapiler atau pipa yang sangat kecil. Pipa yang sangat kecil, Bu. Ada pipa yang sangat kecil atau disebut dengan pipa kapiler. Nah, ini konsep bejana berhubungan. Nah, jika diisi dengan zat yang sama, di sini yang bagian bawah itu diisi dengan air. Nah, ketika bagian bawahnya sama, air, maka permukaan atasnya akan sama. Nah, ketika diisi dengan zat lain, contohnya di sini minyak, nah, maka posisi zat cair tersebut akan berubah. Nah, jadi nggak setimbang kan, yang satu bawah, yang satu atas. Nah, biasanya di sini hukum bejananya tidak berlaku. Nah, di sini ada rumus yang berhubungan dengan bejana berhubungan. Nah, rumusnya P1 sama dengan P2. P ini adalah tekanan. P tadi sudah ya rumusnya. Rumus P itu adalah Rho GH. Karena di sini ada P1 dan P2, maka Rho 1 dikali G1 dikali H1 akan sama aja dengan Rho 2 dikali G2 dikali H2. Ini adalah rumus dari hukum bejana berhubungan. Karena sekarang IPA-nya sudah mulai masuk ke materi fisika ya. Nah, materi fisika ini akan banyak rumus-rumusnya. Iya, materi fisika. Kalau semester kemarin ya masih biologi ya, banyak yang berhubungan dengan biologi. Nah, kalau sekarang materinya ke fisika. Jadi nanti akan banyak rumus dan banyak hitungan. Oke, kita lanjut. Nah, contoh penerapan hukum bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa sih yang bejana berhubungan itu? Nah, di sini contohnya ada air minum yang di dalam teko. Nah, teko itu ketinggiannya sama. Teko itu kan ada yang bagian badannya, ada lengkungannya. Nah, yang lengkungannya itu sama bagian badannya, kalau zat cair yang di dalamnya sama, maka permukaannya akan sama, rata. Seperti hukum bejana tadi. Kemudian water pass. Ada yang tahu apa itu water pass? Ada yang tahu water pass? Tahu. Pas itu biasanya digunakan oleh tukang bangunan buat mengukur ini rata atau tidaknya permukaan lantai. Nah, itu biasanya digunakan oleh tukang bangunan, namanya water pass. Di dalam water pass itu di situ ada pipa kecil, di dalamnya ada airnya. Nah, ketika posisi lantainya rata, maka si airnya
dia akan diam, nggak goyang-goyang, posisinya mendatar. Itu waterpass. Kemudian penyaluran air melalui selang, contohnya toren. Kemudian alat penyiram tanaman dan pemasangan instalasi air, contohnya ini teko. Teko ini adalah salah satu contoh dari bejana berhubungan. Di sini kan ada bagian yang kecilnya, di sini ada bagian badannya. Nah, air dalam teko ini posisinya rata. Ketika air yang di dalam ujung sini sama yang di sini posisinya dia akan rata. Nah, ini waterpass. Waterpass di sini dalam pipa ini ada air. Nah, ketika posisi lantainya rata, maka air yang di sininya pun akan mendata. Ya, ini namanya waterpass. Nah, ini toren. Toren air juga dia menggunakan prinsip bejana berhubungan. Jadi kondisi air di pipa sama di si toren itu dia mendatar sama. Kemudian apa tadi? Satu lagi, oh itu alat penyiram tanaman. Alat penyiram tanaman bentuknya hampir sama seperti teko ya. Nah, itulah contoh-contoh penerapan penerapan hukum bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berikutnya hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Nah, hukum Pascal itu berbunyi gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Nah, hukum Pascal ini berkaitan contohnya dengan hidrolik. Ada yang tahu hidrolik? Buat pompa. Buat mengangkat ya, mengangkat mobil biasanya. Misalnya di tempat pencucian mobil. Nah, di tempat pencucian mobil itu ada pompa hidrolik yang di mobilnya jadi naik ke atas. Nah, itu menggunakan pompa hidrolik. Nah, muncul. Nah, contohnya seperti ini. Ini coret-coret atau ini siapa yang coret-coret? Nah, ini contoh prinsip dari pompa hidrolik. Di sini dia ada dua permukaan ya. Pompa hidrolik ini di sini pompa, di sini ngangkat. Ini prinsip dari hukum Pascal. Jadi ketika ada di bagian sini ditekan, maka sebelah sini dia akan mengangkat. Nah, itu prinsip dari hidrolik. Nah, di sini ada rumusnya untuk hukum Pascal. Karena di sini ada permukaan, berarti ada P1 dan P2. Di sini ada F1, rumus dari hukum Pascal itu F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Jadi tekanan yang di sini sama di sini itu akan sama. Tekanan yang mendorong dan tekanan yang mengangkat. Nah, di mana di sini itu adalah tekanan, F itu adalah gaya yang bekerja pada F2, gaya yang bekerja pada F1, kemudian A itu luas permukaan A1 dan luas permukaan A2. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Oke, alatnya dulu. Alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. Nah, ini alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. Ada rem hidrolik, kemudian ada dongkrak hidrolik, ada pompa hidrolik. Nah, itu adalah contoh-contoh dari alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Contohnya, mobil yang beratnya 5.000 Newton diletakkan di atas piston besar yang mempunyai luas 250 cm persegi. Berapa gaya minimal yang harus diberikan pada piston kecil yang memiliki luas 5 cm persegi agar mobil dapat bergerak? Nih, contohnya seperti ini kalau digambarkan. Di sini ada mobil, kemudian bagian sini dia yang nekannya. Nah, bagi yang suka ke tempat pencucian mobil ya, pernah lihat kan mobil bisa terangkat ke atas ya. Nah, itu prinsip kerjanya seperti ini. Jadi ada lubang yang satu itu menekan, nah yang satunya mengangkat. Jadi si mobilnya itu bisa naik ke angkat ke atas. Nah, dia menggunakan prinsip pompa hidrolik. Nah, berapa gaya pada piston kecil? Nah, kita tulis dulu, diketahuinya apa? Di sini yang diketahui adalah mobil beratnya. Berarti di sini F2. F2 itu besarnya 5.000 Newton. Kemudian luasnya, luas permukaannya berarti A2. A2-nya 250 cm persegi. Kemudian di sini yang diketahui adalah A1. A1-nya 5 cm persegi. Yang ditanyakan adalah gaya pada F1.
Nah, kita masukkan F1. rumusnya. Ya, rumusnya yang tadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita kali silang. A1 dikali F2 per A2. F2-nya ada di sini 5.000. Kemudian A1-nya 5. A2-nya 250. Tinggal dikalikan. Maka hasilnya adalah 1000 Newton. 1000 Newton. 1000 N. N itu adalah singkatan dari Newton. Satuan dari tekanan adalah, satuan dari gaya. Satuan dari gaya adalah Newton. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari tekanan pada pompa hidrolik atau disebut juga dengan piston. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang belum paham soal hitungannya? Ada. Nanti intinya mah tinggal hafalin rumus ya. Nanti hafalan rumus, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu hukum Archimedes. Ada yang tahu apa itu hukum Archimedes? Ada yang pernah baca? Nah, hukum Archimedes itu berbunyi, sebuah benda yang dicelupkan dalam cat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat cat cair yang dipindahkan oleh benda yang dicelupkan tersebut. Jadi ceritanya, pada zaman dahulu, si Archimedes ini, dia ada di sebuah kerajaan. Nah, si rajanya, dia meminta ke pegawainya untuk dibuatkan sebuah mahkota. Nah, kemudian rajanya ragu, mahkota itu terbuat dari emas atau bukan, atau ada campurannya. Kemudian si Archimedes berpikir bagaimana cara membuktikan si mahkota tersebut terbuat dari emas atau bukan. Kemudian dia berpikir keras, kemudian dia mandi. Nah, si Archimedes itu dia mandi di dalam sebuah bathtub. Dia mandi, nyebur ke bak tersebut, kemudian airnya tumpah. Kemudian dia mengulang lagi, masuk lagi ke bak dan airnya tumpah. Akhirnya dia bersorak, "Eureka, Eureka," katanya, dia berteriak seperti itu, "aku menemukannya." Nah, dari hasil mandi dia tersebut, dia mendapatkan inspirasi atau mendapatkan apa ya, kalau bahasa ininya dapat wangsit, dapat ide. Nah, dari hasil mandinya tersebut, dia mandi ke bak terus airnya tumpah, akhirnya muncullah sebuah hukum Archimedes bahwa volume benda yang masuk ke dalam zat cair itu akan sama dengan volume air yang tumpah. Nah, itu adalah awal muasal dari hukum Archimedes. Dari berawal dia mandi, air tumpah, akhirnya keluarlah sebuah hukum Archimedes bahwa volume benda yang dimasukkan ke dalam zat cair itu akan sama dengan volume yang tumpah atau volume yang keluar yang bertambah dari si bak tersebut. Nah, itulah awal muasal dari hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini jika dirumuskan seperti ini. F atau gaya apung itu sama dengan rho G dikali V. Nah, itulah asal muasal dari hukum Archimedes nih. Nah, dari situlah dia bisa membuktikan emas itu asli atau ada tambahannya. Nah, dari rumus massa jenis, ada yang masih ingat rumus massa jenis? Rho sama dengan M dikali P. Nah, dari situ dia tahu volume benda, volume air yang bertambah dikalikan massa jenisnya, dia bisa mengetahui emas itu palsu atau tidak. Nah, dari situlah muncul hukum Archimedes atau asal muasal dari hukum Archimedes. Dari dia mandi, air tumpah, akhirnya keluarlah suatu rumus bahwa air yang tumpah itu volumenya akan sama dengan benda yang masuk ke dalam bak tersebut. Nah, itulah asal muasal dari hukum Archimedes. Nah, ya, dalam hukum Archimedes ini ada 3 keadaan benda, yaitu ada yang terapung, tenggelam, dan melayang. Nah, terapung itu jika massa jenisnya kurang dari massa jenis benda, kurang dari massa jenis air. Nah, atau F itu fluida ya, cairan. Nah, massa jenis benda kurang dari massa jenis fluida, maka benda akan terapung. Kondisi yang kedua,
Tenggelam. Tenggelam jika massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis cairannya atau fluidanya. Yang ketiga, melayang. Melayang itu jika massa jenis bendanya sama dengan massa jenis zat cair. Nah, inilah 3 keadaan yang berlaku pada hukum Archimedes, yaitu terapung, tenggelam, dan melayang. Terapung jika massa jenisnya kurang dari massa jenis zat cair, tenggelam jika massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis zat cair, dan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Itulah 3 keadaan pada hukum Archimedes. Archimedes. Oh iya benar. Nah, penerapan hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini digunakan pada jembatan ponton, jembatan yang melayang ya, itu namanya jembatan ponton. Kemudian hidrometer, kemudian kapal selam. Nah, kapal selam juga di sini menggunakan hukum Archimedes. Kapal laut, galangan kapal, dan balon udara. Ini kapal selam yang kemarin lagi ini ya, lagi rame. Tenggelamnya kapal selam apa yang tenggelam? Ada yang mengikuti infonya? Ya, KRI Nanggala. Nanggala 402 yang tenggelam. Nah, ya, tadi udah lihat beritanya nih. Kapal banyak faktor ya yang menyebabkan tenggelam, karena memang ada kesalahan teknis di dalam kapal selamnya atau tekanan di dalam laut itu yang sangat kencang ya. Ketika kapal selam itu memasuki kawasan yang sangat dalam, ke dalam tekanannya itu akan sangat besar. Nah, saking besarnya tekanan itu bisa memecahkan kapal. Nah, mungkin itu salah satu yang mengakibatkan kapal selam ini terbelah. Kalau dari informasi kapalnya terbelah ya menjadi 3 bagian. Nah, mungkin itu salah satu penyebabnya adalah tekanan yang ada di dalam zat cair yang sangat besar, bisa mengakibatkan kapal selam tersebut terbelah. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Sebuah benda bervolume 400 cm kubik dimasukkan ke dalam air dengan posisi melayang. Hitunglah gaya apung yang dialami benda tersebut. Nah, apa yang diketahui? Di sini yang diketahuinya adalah volume benda. Volume bendanya 4 kali 10 pangkat negatif 4 atau 400 cm kubik ini kita konversi ke meter ya. Konversi ke meter kubik menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 4. Kemudian massa jenisnya. Massa jenis zat cairnya adalah 10 pangkat 3. Kemudian yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah FA. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya F sama dengan rho dikali G dikali V. Tinggal dimasukkan ya, di sini PB-nya ada, rho-nya ada, tinggal dimasukkan ke rumus. Diperoleh hasilnya adalah 4 Newton. Ada yang ditanyakan sampai sini? Apa ya? Tinggal ditulis yang diketahuinya apa, tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya tadi sudah ada, rumus dari hukum Archimedes itu adalah rho dikali G dikali V. Rho itu adalah massa jenis, G-nya G gravitasi, V-nya adalah volume benda. Ya. Oke, materi dari Ibu sudah cukup ya untuk hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang tekanan hidrostatis, kemudian bencana berhubungan, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Ada yang ditanyakan sampai situ? Oke, kalau tidak ada, silakan dikerjakan latihannya. Nah, latihannya nanti Ibu kirim ke itu aja, nanti Ibu screenshot ya. Nanti Ibu screenshot, Ibu kirim ke Google Classroom atau nanti ke WA untuk dikerjakan latihannya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Enggak. Enggak, yakin? Oke. Pada kemana yang lain, tutup semua, suaranya enggak ada. Ada, Bu. Adil yang hadir. Odi yang ditanyakan, Odi. Tidak ada, Bu. Kevin, mana si Kevin? Ada, Bu. Ada. Ditanyakan, Kevin? Nggak ada. Oke, kalau tidak, karena waktunya sudah habis ya. Oke, untuk nanti latihannya, nanti Ibu kirim ke Google Classroom ya. Ya, Bu. Baru masuk, udah mau udahan.
Ya, kalau tidak ada, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kita lanjutkan nanti ke pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya masih di bab 8 ya. Kita lanjutkan materi bab 8. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Ais.